Baik, selamat datang di video saya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan langkah-langkah pembuatan portal 3 dimensi ya, menggunakan struktur baja, yang mana nanti portal ini akan menggunakan struktur balok IWF dan kolom IWF ya. Untuk data sendiri di sini saya akan mengacu dari tugas besar mahasiswa saya di Prodi Pendidikan Tadi Bangunan UNES untuk tugas baja mereka. Seperti ini untuk properti di geometri materialnya, geometri penampilannya ya. Uh, Terus struktur portal ini tinggi itu ya, ini PJ41 dengan lebar A 10 meter. Sub versi 22 yang pertama adalah kita akan memulai dari model di sini. Yang perlu kita atur adalah default unit dan default materialnya seperti itu. Unit kita bisa menggunakan kilogram milimeter atau kilogram meter atau jutaan milimeter disesuaikan dengan jenis bebannya. Di sini karena bebannya saya akan menggunakan kilogram, maka saya akan pilih satuan kgf, milimeter, dan C. Default material saya akan menggunakan United States ya. Saya hanya memilih blank sehingga nanti pengaturan gridnya kita bisa lakukan secara manual. Ya, ini adalah layar subnya ya, kosong. Di salah satu layar ya, baik di sini atau di sini kita bisa klik kanan, edit grid data ya, edit grid data seperti itu, kita modify ya. Ya, tadi arah X ya, arah X tadi adalah 10 meter ke arah lebar, ke arah B atau ke arah Y adalah 4 meter, tingginya Z adalah 5 meter seperti itu. Kita tambahkan satu persatu. Arah X adalah 0, kita gridnya tadi A namanya. Lalu saya add lagi, yang ini adalah 10 meter. Karena unitnya milimeter di sini ya, unitnya milimeter, maka pastikan di sini angkanya adalah sama. Seperti itu. 10 meter, kemudian yang arah Y saya add di sini 1. Kemudian saya add lagi, arahnya adalah 4 meter. Otomatis di sini akan muncul ya previewnya. Arah Z-nya lantainya adalah 0, kemudian lantai atas itu adalah 5 meter. Kemudian tadi ada lantai yang di bawah ya, adalah minus 75 cm atau minus 750 seperti itu. Ya, ini sudah ada. Bisa kita lihat previewnya ya, mungkin ukuran hurufnya terlalu besar, kita bisa kecilkan ya. Melalui bubble size kita kecilkan, misal di angka 1000. Kita coba lihat seperti ini hasilnya, perubahannya. Dirasa sudah cukup, kita klik OK. Kita klik OK. Maka otomatis dia akan berubah. Jangan lupa untuk kita save ya. Kita save menggunakan folder yang sudah kita siapkan di folder yang sudah saya siapkan. Saya beri nama portal baja 3D seperti itu ya. Jangan lupa untuk selalu rutin di save. Kita cek lagi properti dari data soal kita ya. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada balok anak ya di tengah, letaknya di tengah-tengah. Maka di sini kita bisa menambahkan grid baru di sini ya, balok anak. Edit lagi grid data, kita klik modify. Terlewat tadi balok anak ada di arah X, kita add saja separuhnya yaitu di angka 5000 ya. Kita hapus karena tidak ada gridnya di tengah, dilihat di sini
Ya, seperti ini di data grid-nya. Kita klik OK. Ya, sudah ada 5.000 di sini ya. Nah, otomatis akan muncul. Ya. Kemudian kita cek ya, kita cek lagi di penampang. Ya, di data soalnya. Di sini diminta menggunakan BJ41. Ya, tentu di sini kita harus memahami bahwa BJ41 itu mempunyai nilai FY dan nilai ultimate yang berbeda dengan BJ yang lain ya. BJ41 adalah setara dengan FU-nya 410 MPa, sedangkan FY-nya adalah 250 MPa. Seperti itu. Kita kembali lagi ke SAP. Langkah selanjutnya adalah kita define material. Ya, kita add new material. Ya, region-nya kita pilih user ya. Material type-nya kita pilih steel karena kita baca. Kita klik OK. Sini kita beri nama ya, BJ. Karena saya BJ41, saya berikan nama BJ41. Jangan lupa satuannya adalah MPa. MPa itu adalah Newton milimeter. Kita pilih di sini. FY-nya adalah 250, FU-nya adalah 410. FYE ini adalah 1,1-nya dari FY. Jadi kita bisa masukkan di sini langsung. 1,1 dikalikan 250. Atau bisa kalian lakukan dengan kalkulator biasa, sama saja. Di sini saya menggunakan langsung di sini untuk mempermudah saja. 410 seperti itu. Kemudian modus of elasticity-nya atau saya umumnya menggunakan angka bulat 200.000. Seperti itu. Sudah. Kemudian kita kembali lagi ke satuan awal yaitu kilogram meter dulu. Ya, memastikan bahwa memang berat baja di sini adalah umumnya 7850 ya. Ke sini 7849 kita bisa ganti kalau ingin menyesuaikan 7850 kg per meter kubik. Ya, kalau sudah seperti ini, kemudian kita terus buat BJ41 ya, kita kembali lagi ke soal dulu. Di sini ada catatan permintaan bahwa untuk beton ya ada dua syarat, 25 MPa untuk kelas rombel 1, 30 MPa untuk kelas rombel 2. Saya kembali ke SAP, kita mulai lagi define materialnya, kita add new material ya, untuk kita user ya, sama ya, region di sini selalu guna user karena kita akan mengedit secara manual, tidak mengacu ke peraturan tertentu. Kita pilih material type-nya adalah concrete seperti itu. Kita klik OK. Karena tadi saya menggunakan untuk kelas 1, kelas rombel 1, maka saya pakai FC25. Ya, sama, satunya adalah Newton milimeter kan MPa. Jika di sini ada 25, ini ada 25. Sedangkan nilai modus elastisitas beton itu adalah 4700 dikalikan akar pangkat FC atau FC dalam kurung FC 25 di 4,5 ya, seperti itu ya. Kita klik yang lain, akan berubah di sini 23.500. Kemudian tidak ada salahnya kita cek weight per unit volumenya ya. Ya, 2402 kita bisa ganti ke 2400 untuk bulat saja. Yang kalian jangan dirubah ya, kita cek di sini aja. Kita kembali ke Newton milimeter ya, sudah menyesuaikan, sudah OK. Kita klik OK, kita klik OK. Jadi ada dua material ya yang tidak terpakai, ini bisa kita hapus. 4000 PSI sama A99 ini kita hapus, kita delete. Ini juga kita delete seperti itu, sehingga material kita pakai hanya dua, BJ41 dan FC25. Klik OK, jangan lupa di save. Kemudian kita cek di sini adalah saya menggunakan profil IWF bentang 10 meter dan 4 meter ya. Di sini kita melihat untuk 10 meter kita bisa mengacu ke 1/15 bentang mungkin untuk perhitungan kasarnya, untuk asumsinya. Di sini saya menggunakan kalkulator 1000 dibagi 15. Oke, saya mendapatkan ukuran 66 sehingga saya bisa menggunakan profil 700-300 ya.
Saya bisa menggunakan profil ini. Cuman dalam pemilihan profil, pastikan dicek dulu kriteria penampang ya. Penampang sayap dan penampang badan pastikan masuk ke kondisi kompak semua agar nanti analisisnya tidak terlalu rumit, analisis perhitungan balok dan kolomnya. Oke, saya pilih 700-300 ya. Saya pilih 300 dengan tebal badannya adalah 13, sayapnya adalah 24. Ya, masuk di sini. Define section properties frame section ya, kita add new property till IWF ya. Kita misal mulai dari yang panjang dulu yaitu S1 IWF. Kalau saya pilih IWF 700 ya. IWF 700 di sini adalah tingginya adalah 700 ya, 700 mm. Lebar atas adalah 300. Lebar pelat sayap tadi adalah 24 ya, badan adalah 13. Ini adalah 24. Web thickness atau tebal selap badan adalah 13. Bottom flank width atau lebar bawah di sini adalah sama 300 sama dengan yang atas, ketebalan sama 24 seperti ini ya. Seperti ini bentuknya. Material BJ41 seperti ini. Ini adalah S1. Oke. Jadi kita cermati di sini ya, di gambar di sini bahwa untuk profilnya di sini adalah sama ya. S1, B1 sama. K1 pun kita juga bisa samakan ya, karena profilnya sama, kita samakan dulu. Berarti antara S1, B1 dan K1 sama profilnya. Kemudian untuk S2, B2, BA1 sama profilnya. Ya, kita buat dulu untuk yang S2. S2 di sini karena bentangnya adalah tadi dapat 400, kita gunakan profil ya, kita bisa menggunakan 400 dibagi 15, 266. Kita bisa menggunakan profil 266 ya, 266. Atau kita bisa gunakan profil ini 400 200 ya. Kita bisa menggunakan 400 200. Sayapnya adalah 13, badannya ada 8. Saya tab lagi ya, S2 IWF 400 ya, 400 200 ya, 8 13. Ini 400, lebar sayap atasnya 200, yang bawah juga 200. Kita cek dulu. Kemudian tebalnya adalah sayap 13, badan 8 ya. Sayap ini 8, ini adalah 13, ini juga 13. Jadi lihat, ini ada jadinya seperti ini. BJ nya 41, kita klik OK. S1 sudah, S2 sudah, kita tinggal menduplikasi S1 untuk B1 dan K1. S1 kita klik add copy of property seperti ini agar menggandakan. Ini menjadi untuk B1 IWF sama ya, 700 seperti itu. Ini sama, itu saja kita ganti. Duplikasi lagi untuk kolom K1 IWF 700 seperti itu. Kemudian S2 kita duplikasi untuk B2 ya, ini untuk B2 IWF 400. Kemudian ini untuk BA1 add copy of property untuk BA1 IWF 400 seperti ini. Oke, kita sudah ada 6 ya, B1 B2 BA1, kolom 1 S1 dan S2 untuk seluruhnya. Kita klik OK. Kemudian kita cek lagi, tadi ada penampang untuk plat ya.
Plat di sini tadi saya menggunakan data kelompok 4. Ya, kelompok 4 di tebalnya 18 cm. Ya, kita kembali ke sub, define section properties area section seperti ini. Pilih cell, ya. Add new section, tadi kita pakai plat ya. Kami bisa memilih mengisikan plat 18 cm, misal seperti ini. Pilih cell thin 18 cm, satunya ingat ya, sini satunya adalah milimeter, berarti 180, jadi 180, membran dan binding 180 sesuai dengan ketebalan plat kita. FC-nya ada 25, jangan sampai salah pilih. Saltin, oke, kita klik oke. Kita klik oke. Maka kita sudah selesai untuk pembuatan eh, define material ke define substance. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mendefine load pattern-nya, yaitu bebannya. Ya, kita lagi cek lagi soal apa yang diminta. Bebannya ada beban hidup dan beban mati. Kombinasinya hanya ada 3 ya. 1,4 DL, kombi 1, kombi 2, 1,2, 1,6, kombi 3 DL plus LL. Ya, kita di sini. Define load pattern-nya, date-nya, self break-nya 1 tetap. Kita buat baru yaitu LL atau lift ya, atau LL saja tidak apa-apa namanya. Date-nya adalah lift. Ya, kita add new load pattern seperti ini. Ada date, ada beban hidup. Oke. Lanjut lagi ke define load kombinasi. Ya, kita add new combo. Combo 1 tadi 1,4 DL. Ini adalah 1,4. Kita klik add. Oke. Kemudian combo 2 adalah 1,2 D-nya adalah 1,6 seperti ini. Oke. Kemudian combo 3 adalah 1 DL ya. 1 klik OK. Kita klik OK ya. Kita klik OK di sini. Sudah selesai tahapannya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat penampilannya ya. Di sini. Kita membuat dulu, misal S1. Kita klik aja dari sini, S1 di bawah. Seperti itu, ini juga S1 di belakang. Kemudian di sini ada S2 yang ke arah sini. Ini juga S2. Ya, jangan salah salah ya. Kemudian ini ada B1. Ingat B1 kan di tengah ada balok anak harus berhenti. B1 di sini. Ini juga sama, B1. Kemudian ada B2, kita pilih B2 ke sini. Ya. Kemudian ada BA1 ya. Di sini. Jangan lupa kolom juga digambar sekalian, ada K1 dari bawah ke 0 ke atas. Ini juga sama, dari bawah 0 ke atas. Lalu juga sama ya. Semuanya dibuat. Ya, seperti ini. Sudah selesai, kita klik silang, kita save jangan lupa. Ya, jadi lihat ya. Seperti ini, di tengah ada kolom sesuai dengan gambar. Kemudian jika kalian ingin tahu seperti apa penempatan profilnya, kita cek di sini. Ya, kita cek di sini ya. Cek display optionnya, di frame kita pilih yang section seperti itu. Klik OK. Sudah dilihat, sudah sesuai ya. Jangan sampai salah. Kalau ada yang salah, bisa kalian lakukan mengulangi. Ya, kemudian di sini kita kembali. Kita di sini dua sisi ini adalah ada 3D view semua. Mungkin salah satu view kita bisa rubah ke tampak atas agar memudahkan navigasi kita, ya.
Oke, kita akan langkah kedua selanjutnya adalah kita akan memberikan tumpuan di dasar. Kita ke tampilan Z, kita pilih yang paling dasar. Ini ya, kita seleksi semuanya seperti ini. Otomatis silang 4 akan terpilih sesuai dengan posisi kolom. Kita assign join restraint adalah untuk jepit seperti itu. Ya, maka otomatis dia akan muncul di sini jepit ya, terlihat ya. Ada hijau, di sini juga kelihatan nanti. Oke, di sini kalian kita lihat bahwa masih ada yang kelewatan yaitu untuk plat ya. Plat di sini ditaruh di lantai 4, lantai tinggi, tertinggi. Kita kembali ke area sini, area exit-nya. Kita naik ke atas. Ya, nah, yang paling atas yang ada baloknya di sini. Kita bisa membuat plat dengan menggunakan ada beberapa opsi ya, quick draw atau yang draw manual. Ketika kita draw manual, kita pilih seperti ini. Ya, di sini belum muncul ya. Yang kita buat belum muncul, maka kita munculkan di sini set display option. Area ya di sini label section aja kita munculkan. Ya, di sini sudah muncul. Ya, di sini sudah muncul seperti itu. Jika kalian ingin memunculkan warnanya, bisa muncul di sini ya, klik set display option lagi. Kita bisa klik di general option, kita pilih fill object. Ya, di general option kita pilih fill object. Nah, seperti ini. Ini juga sama. General option kita pilih fill object. Ya, seperti ini. Ya. Ini adalah sudah jadi kita. Kemudian kita munculkan, sebelum kita langkah lebih lanjut, kita cek dulu terkait tampilannya ya. Cek dulu di sini, kita pilih yang extrude. Nah, seperti ini kita lihat. Ya, ini ada tampilan extrude view-nya. Ya, di sini kita bisa melihat ini juga kita tampilkan sama di tampak atas, extrude view juga sama. Ya, seperti ini. Jadi kita lihat bahwa posisi penempatan baloknya masih rata as ya. Sedangkan di gambar di sini posisinya adalah untuk plat ya, dari elevasi balok itu rata as sedang plat ke bawah. Ini juga sama. Jadi kita perlu mengatur posisinya. Menggunakan apa? Menggunakan yang namanya insertion point. Ya, yang pertama kita pilih dulu balok-baloknya ya, karena baloknya semua rata atas. Ini adalah garis asnya, kita pilih semua balok. Kita pilih semua balok. Ya, kita pilih dulu semuanya, seperti itu. Kemudian kita unseleksi untuk platnya. Seperti ini. Ya, sambil menekan tombol CTRL kita klik ulang, ya. Seperti ini ya. Ya, kita akan assign frame, kemudian di insertion point. Ya, karena semuanya rata atas, maka kita pilih yang top dan center. Kita klik OK. Kita klik OK. Maka ini akan ke bawah. Sudah dilihat ya. Jika belum, kita bisa lakukan proses yang sama. Ini masih belum. Kita bisa ulangi untuk yang area sini aja. Assign frame insertion point top center. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang plat di sini adalah rata atas ya. Platnya adalah rata atas, bukan rata as. Kita assign insertion point, frame insertion point. Kita pilih yang bottom center. Seperti ini sudah. Kita lihat tampak depannya. Ya, seperti ini. Ya, bisa dilihat. Ya, posisinya adalah seperti ini.
Kita coba cek lagi, assign, frame, insertion point, ini adalah oke, sudah saya save ya. Saya kembali lagi ke tampilan awal karena tampilan 3D seperti ini cukup berat ya. Kita kembali lagi ke tampilan awal, set display optionnya general option, kita pilih standar ya, klik OK. Ini juga sama, tapi pastikan sudah tepat tadi posisi dari tampilannya ya. Kita tampilkan seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita input pembebanan ya. Kita input pembebanan seperti itu. Bebannya adalah bisa kita lihat di sini, kita masuk ke beban pelat dulu ya. Ya, beban pelatnya adalah kelompok 4, beban mati 125, beban hidupnya adalah 250. Tapi di part sini kilogram meter ya, tadi satuannya ya, kilogram meter, jangan lupa kilogram meter. Kita assign area load ya, uniform to frame ya, uniform to frame. Beban matinya saya ngerti beban mati ini global gravity, load distribution adalah two way, nilainya adalah beban mati tadi adalah 125, disesuaikan ya. Beban hidup 250, sesuaikan dengan masing-masing data. 125 ya, replace kita biarkan. Oke ya, mungkin penamaan balok kita sembunyikan ya, kita save, kita matikan, area juga kita matikan ya. Ini adalah bebannya adalah 125. Kita ulang lagi, tapi lagi untuk input beban hidup, area load uniform to frame sama, tapi ini lift beban hidupnya LL 250 seperti yang tadi ketentuan ya. Klik OK. Sudah. Setelah sudah kita masukkan beban, nah, selanjutnya kita memasukkan beban dinding. Jadi ketentuan adalah beban dinding di sini perhitungnya adalah per meter tinggi ya, adalah 100 kg per meter lari. Sehingga di sini tadi kita menggunakan arah ke sini itu menggunakan balok ukuran 70 ya. 70, sehingga dengan tinggi di sini 5 meter dikurangi ke 70 itu adalah 4,3, sehingga bebannya menjadi 4,3 kali 100 menjadi 430 meter lari. Frame loadnya kita pilih yang distribute ya, distribute ya. That load tipenya ada force, gravity. Uniform load adalah kita pilih arahnya gravity adalah 430 karena 4,3 tingginya dikali sesuai dengan beban hidup per meternya dari ketentuan seperti itu. Oke, yang di sini karena profilnya adalah 400 di sini sehingga menjadi 4,6 ya, 5 meter dikurangi 400 4,6 sehingga menjadi 460. Sin frame load distribute ini menjadi 460 seperti itu. Oke, saya save. Kemudian untuk yang beban di atas ya, beban di atas di sini ketentuan sama ya, untuk balok dan sleeve ya, balok dan sleeve bisa disamakan, sehingga di sini saya samakan, di sini saya samakan sin frame load distribute menjadi 430. That ya beban mati, force seperti itu. Kemudian yang di sini adalah yang di balok anak adalah menjadi balok B2 ya. Kalau BA1 tidak ada bebannya karena dindingnya hanya keliling. Assign frame load distribute 460. Oke.
Ya, seperti itu sudah. Oke, di sini kita sudah selesai pemodelan ya. Sebelum kita mulai running, ya pastikan bahwa ya beban plat itu sudah terdistribusi merata ke balok. Langkahnya adalah pastikan ya kita klik dulu platnya. Pastikan kita sudah melakukan yang namanya eh, meshing atau pemecahan plat menjadi bagian atau pias-pias kecil agar distribusi beban dari plat ke balok bisa merata. Caranya bagaimana? Kita klik, pilih platnya, kita assign area, pilih yang automatic area mesh. Ya, kita pilih yang auto mesh. Ya, artinya X dan Y kita bagi rata. Ya, artinya di sini idealnya adalah kita bagi kotak ya menjadi pias-pias kecil karena ukurannya itu menjadi 10 kali 4 tadi kita pecah menjadi 5 kali 4 ya karena kita pecah jadi 2 di sini 5 meter di sini 5 meter di sini 4 meter maka kita bisa mencoba dulu menjadi 5 kali 4 atau 5 kali 5 sekali yang tidak disesuaikan penentuan ini tidak ada yang mengikat artinya semakin besar nilainya akan semakin rata semakin bagus distribusinya tapi semakin idealnya bisa dibuat per pias 1 meteran seperti itu atau mungkin 1 meter maksimal seperti itu ya kita klik OK seperti ini kita ingin menampilkan ya kita bisa melihat di satu sisi di sini misal kita bisa klik set display option general option kita pilih yang show analysis model di sini di miscellaneous ya kita klik OK kita klik yes sudah dilihat ya sudah ada pembagian tapi kita klik tetap jadi satu berarti ini sudah berhasil pembagiannya oke langkah selanjutnya adalah kita melakukan running analysis tapi sebelum kita lakukan kita perlu set dulu pengaturannya analyze set analysis option kita pilih yang space frame ya karena kita portal 3 dimensi seperti ini kita klik OK analyze klik lagi kemudian run analysis ya di sini model dianalisis ini opsional bisa kita run bisa kita tidak running tapi di sini kita running saja model bisa kita running jika kita melakukan analisis gempa seperti itu kita klik run now kita tunggu prosesnya ya kita tunggu prosesnya seperti ini adalah hasilnya ya ini adalah hasilnya seperti ini langkah selanjutnya adalah kita tampilkan ketampilan tampak depan ya ini tampilannya kita bisa menampilkan untuk frame-nya ya misal momen 33 untuk combo 2 misal nah seperti ini adalah hasilnya ya hasilnya adalah seperti ini kita klik misal salah satu kita klik kanan maka kita akan mengetahui ya ini adalah dari tengah dari defleksi ya defleksi maksimum dari momen terbesar tentu satunya bisa kita sesuaikan ya satunya misal kita kilo newton meter misal unitnya kita bisa sesuaikan atau kilogram meter ya bisa kita sesuaikan per masing-masing ya per masing-masing ini ada defleksi maksimal yang perlu untuk kita kontrol ya ini ada sekian jika mau lebih detail milimeter misal defleksinya 0,5 terbesar bisa kita cari ya kita bisa cari seperti ini show all mark ini ada show maksimum ya jika kita ingin tahu nilai maksimumnya ini nilai maksimumnya defleksi 0,559 mm kita cek nanti kontrol dengan ketentuannya kemudian momen kilonewton meter misal ini momen maksimumnya 122 di sini momen tumpuan minus 115 di sini minus 122 ini gaya gesernya 115 seperti itu down ini adalah hasil untuk salah satu contoh
Ya, untuk contoh yang lain bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Ini klik kanan, akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Ya, hasil inilah nanti yang perlu kita rekap ke Excel. Ya, kita rekap ke Excel sebelum nanti kita tentukan mana yang terbesar untuk kita lakukan analisis manual untuk balok, kolom, dan sambungan. Demikian video dari saya. Ya, semoga bisa menjadi bisa membantu dalam proses pemodelan. Ya, jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.